عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر. الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية. Militer Houthi Yaman kembali menyerang kapal di Laut Merah pada Selasa 6 Februari 2024. Serangan kali ini menargetkan dua kapal sekaligus milik Amerika Serikat dan Inggris. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree mengatakan kapal yang menjadi target adalah Star Nasia dan Morning Tide. Kedua kapal tersebut dihantam rudal Angkatan Laut milik Houthi Yaman. Namun, Jenderal Yahya tidak menjelaskan secara rinci dampak yang ditimbulkan, termasuk ada tidaknya korban serta kerusakan pada kapal. Ia hanya mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut adalah milik Amerika dan Inggris. Namun, catatan dari pelacak pelayaran menunjukkan bahwa Star Nasia dan Morning Tide berbendera Kepulauan Marshall dan Barbados. Houthi telah berulang kali menargetkan kapal di Laut Merah sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza. Kapal-kapal yang diserang adalah yang berhubungan dengan Israel, termasuk milik Amerika Serikat dan Inggris. Namun, serangan terhadap kapal Star Nasia dan Morning Tide belum mendapat komentar dari kedua negara tersebut. Perusahaan makanan cepat saji Amerika, McDonald's, dilaporkan gagal mencapai target penjualan kuartal pertamanya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah perang Israel di Gaza. CEO McDonald's, Chris Kempczinski, mengakuinya secara langsung dalam pernyataan resminya pada Senin 5 Februari 2024. Menurutnya, perang telah memberikan dampak buruk bagi penjualan produk, termasuk di negara-negara Timur Tengah dan mayoritas Muslim lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Kempczinski melaporkan pertumbuhan penjualan produk di Timur Tengah, Tiongkok, dan India selama Oktober hingga Desember 2023 hanya sebesar 0,7%. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 5,5%. Kemerosotan terjadi setelah pelanggan di negara-negara Muslim menyerukan boikot terhadap McDonald's. Alasannya karena restoran cepat saji tersebut dituduh menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada militer Israel. Namun, gerai McDonald's di negara-negara memastikan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Bahkan, mereka secara kolektif menjanjikan bantuan jutaan dolar kepada warga Palestina di Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia menyesalkan ucapan Duta Besar Israel untuk Moskow, Simona Halperin, yang dianggap tidak sopan. Sebelumnya, Halperin mengkritik Rusia karena menjalin hubungan mesra dengan militan Hamas Palestina. Diplomat dari Kementerian Luar Negeri Rusia mengaku bingung dengan ucapan Halperin. Pasalnya, Duta Besar Israel menyebut bahwa Rusia mengagung-agungkan anggota Hamas yang berkunjung ke Moskow beberapa waktu lalu. Padahal menurut Rusia, kedatangan Hamas adalah untuk melakukan negosiasi terkait pembebasan sandera. Diketahui Hamas menyandra ratusan orang di Gaza sejak 7 Oktober 2023, termasuk di dalamnya warga negara Rusia. Oleh karena itu, Moskow juga ingin warganya bebas dan kembali ke negara asal. Kementerian Luar Negeri Rusia lantas memberikan pernyataan menohok kepada Halperin. Pihaknya menyarankan duta besar tersebut untuk menghubungi kerabat mantan sandera. Dengan begitu, Halperin bisa merasakan bagaimana rasanya disandra selama berbulan-bulan. Rusia juga meminta Halperin untuk bertanya kepada pemerintahnya sendiri mengapa para sandera hingga saat ini masih ditahan oleh Hamas. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Frans Kaisiepo 368 akhirnya selesai mengemban tugasnya. Kapal tersebut tiba di Jakarta pada Selasa 6 Februari 2024 setelah menjalankan misi perdamaian dunia melewati Laut Merah. Upacara penyambutan kapal dan prajurit TNI yang terlibat dalam misi tersebut berlangsung di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam sambutannya, Ali memberi ucapan selamat kepada seluruh prajurit yang sukses melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon. Adapun prajurit yang terlibat dalam misi tersebut tergabung
dalam Satgas MTF TNI Konga 28N Unifil. Mereka bertugas selama 14 bulan sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Sementara KRI Frans Kaisiepo 368 hadir untuk memberikan rasa aman bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang melewati sekitar Laut Merah. Belakangan, situasi di perairan tersebut memanas imbas serangan Houthi Yaman. Namun faktanya, kapal perang Indonesia selamat karena memang tidak ada kaitannya dengan Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir meminta maaf kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Permintaan maaf ini disampaikan pada Selasa 6 Februari 2024 setelah putranya membuat postingan yang diduga menghina Biden. Putra sang menteri, Yuval Ben-Gvir, menyebut Biden menderita penyakit Alzheimer. Dalam postingannya di media sosial X, ia menyoroti langkah Biden yang kembali maju sebagai calon presiden di usia 81 tahun. Menurut Yuval, penting bagi seseorang untuk menyadari kondisi otak yang degeneratif, sebab hal itu merupakan penyebab paling umum penurunan kognitif dan demensia pada orang berusia lanjut. Setelah viral, postingan yang diduga menghina Biden tersebut dihapus. Sang ayah Itamar Ben-Gvir mengakui bahwa putranya telah membuat kesalahan serius. Namun postingan yang ditulis tidak bermaksud menghina sang presiden. Ben-Gvir pun mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat adalah teman baik Israel. Diketahui Amerika merupakan pendukung utama Israel dalam perang di Gaza. Namun belakangan hubungan kedua negara dikabarkan retak setelah Biden menjatuhkan sanksi terhadap 4 pemukim Israel. Sanksi diberikan atas kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.